Terima kasih masih bersama Pak Iwan. Pak Iwan mendapat tugas berat nih setelah sepak bola kita kan sempat dilanda masalah, Ya, di ban. FIFA sampai turun tangan. Apa ya titipan dari Presiden kepada Pak Iwan untuk melakukan reformasi di tubuh PSSI? Ya, seperti saya sampaikan tadi, beliau ingin sepak bola kita ini maju ya. Penduduk kita cukup banyak, 260 juta jiwa gitu. Masa sih tidak bisa maju ya. Meskipun teori itu belum tentu benar juga gitu. Tapi simpelnya beliau ingin timnas kita ini berprestasi lah. Timnas kita dari 16, 19, 23 senior ya. Itu pesan kepada kami. Kemudian juga kompetisi yang ada beliau mengerti sekali bahwa ingin baik, benar, bersih dan bagus itu kan jadi ya terbaik lah. Benar penampilannya bagus, bersih, tidak ada macam-macam lah kira-kira gitu ya. Nah ini menarik nih, bersih tidak ada macam-macam nih. Ini maksud Pak Iwan apa nih? Ya mungkin dulu di kategorikan ada permainan Pengaturan skor. Kemudian peraturan jadwal, kemudian pengaturan pemain lain sebagainya lah ya, wasit. Nah kita akan coba untuk melakukan terbaik itu untuk kita hilangkan pelan-pelan ya. Makanya kami kerjasama dengan pihak kepolisian terutama Satgas Anti Mafia sama polda-polda dari semua yang ada di Indonesia yang ada pertandingan sepak bola khususnya Liga 1 dulu. Kami mempunyai obsesi dan sudah lakukan mengawal wasit ini dari mulai berangkat sampai dia tidur sampai main sampai pulang. Keamanannya, kemudian kenyamanannya, kemudian kesiapan untuk yang bersama memimpin dikawal oleh Satgas Mafia Bola. Satgas Mafia Bola dari pusat, kemudian di Polda dan di Polres-Polres ada itu. Sehingga kami punya polisi punya rentang komando yang dari atas ke bawah. Kami sudah komunikasi, sudah diskusi dan Kapolri Pak Idam memberikan akses untuk bisa kami melakukan kerjasama yang baik dengan teman-teman kepolisian. Ini Pak Iwan setelah jadi Ketua Umum PSSI sudah mapping bahwa memang benar ya ada pengaturan skor dalam pertandingan. Ya, demikianlah yang kita amati. Ya, mudah-mudahan sekarang mereka itu yang penting klub-klub itu tidak ada diskriminasi, khususnya yang dia rasakan wasit kan. Ada wasit yang memang secara kasat mata kelihatan lah gitu kan. Kenapa ya? Berarti ada sesuatu yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Bagaimana caranya ya? Kita federasi harus melakukan membendung supaya itu tidak terjadi lagi. Yang tadi dibilang wasit kita kawal keselamatannya, keberpengaruhannya, dipengaruhiannya oleh perangkat siapa ya? Kebetulan kita punya kawan-kawan Satgas Mafia Bola itu kita lakukan gitu. Dan kita kompetisi pun kenapa kemarin bergulir tepat waktu tanggal 29 Februari. Kemudian tanggal 14 Maret 32. Karena kita menjadi satu persepsi dengan aparat keamanan dan kepolisian. Kita ada rapat koordinasi menyampaikan ini loh kalendernya PSSI. Ini polisi, kita tidak bisa maksakan polisi untuk jaga. Beliau ini penjaga Kamtibmas bukan jaga sepak bola. Tapi bagiannya lah salah satu mengamankan sepak bola. Polisi punya kalender harian, mingguan, bulanan, tahunan. Sehingga kita harus match. Dan ketemu kemarin 14 Polda, 8 kepala satuan wilayah yang menjadi tempat pertandingan. Dan alhamdulillah sekarang jadwalnya tidak ada yang berubah sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus demikian. Ini Pak Iwan ini terus terang nih banyak yang menaruh harapan kepada Pak Iwan dengan latar belakang dari kepolisian bahwa setelah Pak Iwan masuk ke dalam pengurus PSSI jadi ketua umum, itu di dalam PSSI sendiri pun juga akan lebih bersih ya, karena orang masih trauma ketika ada salah satu pengurus PSSI yang divonis karena itu ya. Apa yang akan Pak Iwan lakukan supaya membawa perubahan di dalam tubuh PSSI? Kami pada kongres pertama di Bali, kongres yang pemilihan ketum kan di Sangrila ya. Ini kongres pertama kami sampaikan kepada pemilik suara atau voter, kepada peserta kongres. Saya bilang mari kita rubah, bukan bola tidak baik. Yang katakan sesudah ada tuh kita rubah menjadi baik dan bagus, saya bilang. Bagi mereka-mereka yang masih mencoba akan mengganggu atau berada di zona nyaman dalam tubuh sepak bola, silakan keluar aja gitu. Ya. Atau ikut dengan pola ritme kami. Tapi kalau masih mengganggu ya akan saya habisin.
saya sampaikan ke mereka dan pada respon semua ya gitu ya. Nah, kami kebetulan kan bisa kerjasama baik dengan kawan-kawan kepolisian sehingga saya sampaikan kalau macam-macam, saya bilang kalau ada hal yang kira-kira merusak tatanan sepak bola, saya akan dorong sekalian. Itu ranah-ranah polisi kan, ada ranah teknis yang tidak boleh polisi masuk. Tapi yang ranah yang saya sebutkan tadi yang kemarin kena permasalahan teman-teman kita yang terdahulu, itu kan ranahnya pidana gitu. Bahkan saya yang dorong duluan gitu. Dan saya minta komitmen dari teman-teman XO untuk sama-sama kita sekarang mulai untuk memperbaiki sepak bola menuju lebih baik, menuju harapan dari publik yang ingin betul-betul sepak bola baju. Ya. Ini ada satu juga yang menjadi kelemahan kita itu kan supporter ya. Orang pingin nonton ke lapangan tapi karena supporter kita sering baku pukul itu orang akan. Nah, gimana caranya Pak Iwan mengelola ini supaya ke depan? Dalam visi misi saya waktu akan maju, saya akan membentuk salah satu divisi atau direktorat pembinaan supporter atau kemitraan supporter. Saya sudah buat itu. Ada saudara Daliman Dalimunte yang menjadi pimpinannya. Itu sudah punya program sebetulnya. Kita akan mencoba mengundang supporter-supporter yang sering berhadapan, beberapa supporter di liga itu. Kita akan coba ketemu, mulai ada camping, diskusi bareng. Jadi pelan-pelan lah. Memang tidak mudah. Ya, kami pernah jadi Kapolda di Jawa Barat juga sudah melakukan, tapi tetap aja ada. Itu pelan-pelan ya. Memang kalau di atasnya mungkin sudah sepakat, tapi di tatanan grassroots-nya. Ya. Ya, kalau nanti sudah camping bareng, maaf, supporter mungkin Arema, ya dengan Persib, kemudian Persibaya dengan Jackmania, lama-lama mereka akan bicara. Oh, ternyata tidak. Kami temukan itu di Aliansi Supporter Indonesia di Malaysia. Mereka bergandengan tangan. Malah kalau ada timnas main di Singapura atau di Thailand, dia urunan loh untuk memberangkatkan kawannya. Ya kita maunya demikian. Kita coba pelan-pelan untuk melakukan itu. Dan ini kerjaan besar yang memerlukan waktu, tenaga pikiran yang cukup panjang juga. Di Malaysia fanatisme kan tinggi juga, tapi mereka tidak rusuh ya. Tidak. Di kita bagaimana Pak? Bisa nggak fanatisme tinggi tapi tidak rusuh? Kita kemarin sudah mulai, sebetulnya waktu paruh pertama Liga itu sudah mulai terlihat. Waktu Persib main di Arema, main di Malang, dia malah dijaga oleh supporternya gitu. Nah, saya harapkan pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan mudah-mudahan niat baik kita, federasi, agar supporter ini tidak saling berhadapan lah. Mudah-mudahan itu bisa nanti menjadi wujud kenyataan kita ya. Pak Iwan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sukses untuk Pak Iwan dan PSSI dan timnas sepak bola kita. Sama-sama. Ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.